Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya tentu kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa pujian penyembahan kepada Tuhan, mengagungkan Dia. Kemudian kita diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari bersama kami kita satukan hati. Kita mau datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Kami bawa persembahkan pujian kami, penyembahan kami hanya padamu. Kaulah Tuhan Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang selalu membuat hidup kami terpesona. Bapa, Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kita mau nyatakan kepada Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan penuh sukacita, menyatakan bahwa sungguh Tuhan Allah yang besar dalam keberadaan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lagi kita mau nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh Tuhan, Hanya Kau yang layak ku agungkan.
hanya padamu, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puji, layak kami sembah. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami, kami muliakan Engkau, kami agungkan, kami tinggikan, kami bangsakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, oh Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur, Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya memuji Tuhan. Kami percaya hanya padamu, kami percaya padamu Tuhan. Percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini, ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata, Yes, 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 amin. kami percaya Ya, Tuhan bekerja saat ya ini. Tuhan. Engkau hadir saat ini, Tuhan. Ya Bapa, Bekerja bagi lawati kami Tuhan. dengan kuasa Roh Ya Kudus. Roh-Mu mengurapi kami. Lawat kami Tuhan, menjamah kami, memenuhi Amin, hati amin, kami amin. Tuhan, Haleluya. dengan urapan-Mu, Ya dengan Tuhan. kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Glory, amin. Kami percaya Percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. memulihkan Kami percaya Tuhan. lawatan-Mu Kuasa-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu Haleluya. memberikan mujizat, menyembuhkan Amin, kami. amin. Kami Glory. percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami terima jamahan-Mu Tuhan. Kami terima jamahan Yes, kuasa-Mu. amin. Kami terima jamahan kasih-Mu. Ya, Kami terima amin. jamahan-Mu Ya, Kau Tuhan. menjamah kami Memenuhi saat kami ini. Tuhan. Ya Roh, Melawat kami saat ini. Oh lawati kami. haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini, Yes, amin. memenuhi setiap kami Tuhan yang datang dengan penuh kesungguhan hati mencari Engkau Tuhan, karena kami percaya hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ya, Yesus. terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau terus percayakan hidupan kami hanya kepadamu. Amin, Bapa, amin. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Ya, Terima kasih Bapa. Terima kasih terima Yesus. kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan, membesarkan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus mengurapi setiap kami, memberikan hikmat yang baru, untuk sama-sama kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan tibalah waktunya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan, tema adalah Efrata, terkecil tapi istimewa. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Mika 5 ayat yang pertama. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, orang suka bilang, kecil itu indah. Ya memang, kecil itu kadang-kala imut-imut ya, menarik. Tapi kalau terkecil, kadang-kadang nggak ada indah-indahnya, saudaraku. Beda lagi ceritanya. Kecil itu indah, terkecil lain lagi urusannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat Daily Hope, ini ada yang menarik. Efrata dikatakan sebagai yang terkecil. Namun dari tempat yang terkecil ini, yang nggak dilihat orang, dia menjadi tempat yang istimewa. Karena tempat itu dipakai Tuhan, di mana Mesias dilahirkan, yaitu Yesus Kristus dilahirkan 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia. Menarik sekali waktu kita baca tadi, Mika 5 ayat yang pertama. Sekalipun sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Kenapa? Karena mereka telah memukul pipi orang yang memerintah Israel. Apa maksudnya? Pada waktu firman Tuhan ini disampaikan sekitar 700 sebelum Masehi. Jadi Mika ini seangkatan dengan Nabi Yesaya. Saudaraku, pada waktu itu Israel kerajaan terpecah dua. Yang satu kerajaan utara dengan 10 suku, yang satu adalah kerajaan selatan dengan 2 suku, yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Ketika firman Tuhan ini disampaikan Mika 5 ayat yang pertama, pada waktu itu terjadi juga suatu peristiwa, saudara. Di kerajaan utara, kerajaan Israel, kerajaan 10 suku ini, pada tahun 720, dikalahkan oleh Asyur. Dan Raja Israel dipermalukan minta ampun sama Raja Asyur. Dan penduduk Israel, kerajaan utara, dibawa ke pembuangan. Memang betul-betul dipermalukan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka memukul pipi orang yang memerintah di Israel. Dan ini terjadi. Dan menjadi contoh yang kurang enak buat Yehuda. Supaya mereka juga harus berjaga-jaga, mengoreksi iman mereka, memperbaiki diri mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata begini, sekarang engkau harus mendirikan tembokmu. Artinya sekarang engkau harus bertobat. Sekarang engkau harus mengokohkan dirimu. Mengkokohkan dirimu. Kenapa? Karena saudaramu tuh di kerajaan utara, mereka main-main, gak serius sama Tuhan. Mereka gak kokoh iman mereka. Mereka menjadi rapuh. Mereka tidak menghormati Tuhan. Akhirnya mereka dipermalukan. Dan mereka dikalahkan, mereka dibuang. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Maka Mika berkata, hai kalian kerajaan Yehuda, ayo dong mengokohkan diri kalian. Bahkan juga kerajaan utara dengan puing-puing yang tersisa, mereka harus mengokohkan diri.
supaya terjadi pemulihan dan pemulihan dalam kehidupan mereka. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala emang orang bilang hidup ini bisa pasang surut. Kalau lagi pasang oke, kalau lagi surut gimana? Ketika kita merasakan pasang surut kehidupan ini, ketika engkau sedang ada di atas, puji Tuhan, tetap mengokohkan diri. Ketika engkau sedang berada di bawah, ayo kembali bangkit. Kita harus percaya, sebagaimana orang Israel diberikan kesempatan yang berikutnya untuk terjadi pemulihan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan berkata, harus mendirikan tembok bagimu. Artinya pemulihan harus terjadi. Itu harapan Tuhan. Saya percaya juga setiap anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, selalu Tuhan memanggil untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan kekuatan yang baru, untuk merapikan kembali hidup ini, untuk merapikan apa yang telah menjadi kacau dan balau ini. Tuhan mampu menyusun kembali, merapikan kembali. Kalau kita bersedia mau dikokohkan oleh Tuhan, kita akan mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi pada saat ini kita akan belajar bagaimana mengokohkan diri melalui pertolongan Tuhan. Bagaimana supaya kita kokoh dengan campur tangan Tuhan. Poin yang pertama adalah jangan kecewa jika Anda diremehkan. Itu paling penting, ya. Ketika engkau dianggap orang kecil, jangan kecewa. Jangan cepat-cepat kecewa. Kalau kita kecewa, kita nggak ngapa-ngapain. Yang ada apa? Kita komplain doang, nggak kreatif, nanti mental kita jadi sempit, jadi kerdil nanti mental kita. Saya senang ungkapan dari Presiden yang kita kasih, Presiden Joko Widodo. Dia bilang, saya pernah susah. Dia tahu apa itu susah. Dia mengerti. Sehingga dia ketika menjadi pemimpin saat ini, dia paham betul orang-orang kecil, bagaimana pergumulannya. Karena beliau berkata, dia pernah susah. Namun, meskipun kecil, lihatlah. Bagaimana orang kecil, bahkan dianggap terkecil, rupanya dapat menjadi istimewa, saudaraku. Dan apalagi firman Tuhan ini menegaskan. Hai Efrata, engkau yang terkecil. Tapi akan Tuhan bangkitkan seorang pemimpin yang istimewa. Berkat yang seperti ini juga kalau kita imani dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat ada campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Sehingga saudaraku, meskipun kita kecil, tetapi saudaraku, jangan kecewa ya. Kalau misalkan orang salah menanggapi dan meremehkan kehidupan kita, jangan kecewa. Justru makin kuat dalam Tuhan. Saya rindu untuk membacakan kembali Mika 5 ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tuhan memilih Efrata dari desa-desa yang lain. Tuhan menggunakan tempat yang terpencil di antara kaum-kaum Yehuda untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Padahal masih ada juga ibu kota Yerusalem. Tapi Tuhan pilih Efrata, kaum yang terpencil, dipakai Tuhan secara luar biasa. Di sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi, jangan berkecil hati. Meskipun orang berkata, engkau orang kecil. Orang terkecil, bukan siapa-siapa. Tetapi kita lihat, kalau kita punya iman dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pemulihan yang telah terjadi di kampung yang bernama Efrata, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang luar biasa. Saya percaya berkat yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Janji ini juga bukan hanya berlaku bagi Efrata, tapi berlaku juga bagi setiap pribadi yang meskipun kecil, tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Tetap mau membukakan dirinya untuk dikokohkan hidupnya, untuk diberkati, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan kecewa kalau ada yang meremehkan kita. Karena Tuhan tidak pernah menganggap remeh kehidupanmu. Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata siapa dirimu. Bahkan dia memberikan anaknya yang tunggal, Allah yang menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita. Amin. Yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengalami
kehidupan yang dikokohkan Tuhan lewat pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah belajar memahami kemegahan Tuhan di tengah kesulitan sekalipun. Belajar memahami kemegahan Tuhan. Mari kita lihat Mika 5 ayat yang keempat. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kan nubuatan ini lagi berbicara di tengah-tengah umat Israel lagi susah-susahnya, lagi terancam, lagi repot-repotnya. Tetapi Tuhan mengajarkan mereka untuk memandang kemegahan dari Tuhan, memandang Tuhan sebagai gembala, sebagai kekuatan dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah kesulitan, jawaban untuk hidup kita adalah belajar untuk memahami kemegahan Tuhan. Belajar untuk menyelami kemegahan Tuhan. Maka engkau akan menemukan arti kekuatan dalam Tuhan. Maka engkau akan menemukan arti dituntun oleh kekuatan Tuhan. Engkau akan menemukan maknanya mengalami kemegahan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita membuka diri dan berkata, Tuhan, memang aku lagi mengalami kesulitan, tetapi aku ingin memandang kemegahan Tuhan, bukan terpaku dengan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, setialah mencari Tuhan. Setialah untuk datang memandang kepada Tuhan. Setialah hati kita untuk mengalami kemegahan dari Tuhan. Meskipun lagi sulit-sulitnya yang sedang kita hadapi, percayalah, engkau akan melihat hidupmu tambah kokoh di hadapan Tuhan, tambah teguh, tambah kuat lewat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memampukan Anda melewati berbagai gelombang kehidupan yang sedang engkau hadapi. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita tetap kokoh dan kuat lewat pertolongan Tuhan. Poin yang ketiga adalah terus percaya pada keajaiban Tuhan. Kita harus imani tentang keajaiban Tuhan ini. Mari kita lihat Mika 5 ayatnya yang ke-8. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa. Luar biasa. Di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Seperti singa muda di antara kawanan kambing domba kemanapun ia pergi. Maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, memang di tahun 580, akhirnya kerajaan selatan Yehuda diduduki Yerusalem oleh Nebukadnezar dan dibawa ke pembuangan orang-orang yang ada di Yerusalem, saudara. Tapi janji Tuhan begini, bahwa sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa. Dan mereka akan berkembang dengan besar dan kuat seperti singa. Terjadi nggak? Mari kita lihat keajaiban Tuhan. Mereka dalam pembuangan, tetapi saudaraku, setelah 70 tahun di pembuangan, mereka dikembalikan Tuhan ke Israel. Itu kan ajaib. Tuhan kembalikan mereka ke tanah perjanjian setelah 70 tahun di pembuangan. Bahkan saudaraku, ada keajaiban Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang lemah, yang lagi ngumpul di Yerusalem, balik dari pembuangan, lagi capek-capeknya. Mereka sebenarnya Tuhan, orang yang memang sebenarnya pemilik tanah di situ. Tetapi tanah mereka telah diduduki oleh orang lain, telah dimasuki oleh orang lain. Jadi mereka dalam posisi lemah. Namun Tuhan memakai orang-orang seperti ini untuk merenovasi bait Allah, merenovasi tembok Yerusalem seperti Nehemia. Luar biasa kan? Ini suatu keajaiban. Apakah Anda merasa lemah, tak berdaya? Tapi masih ada keajaiban Tuhan untuk merenovasi, untuk merestorasi kehidupanmu, rumah tanggamu, kerohanianmu, pekerjaanmu. Tuhan mampu menunjukkan keajaiban-keajaiban untuk merestorasi semua yang terganggu. Ini fakta keajaiban yang dialami oleh umat Israel. Bahkan saudaraku, 1 dari 5 orang adalah orang Yahudi pada masa kerajaan Persia Media. Jadi di antara 5 orang di kerajaan Persia dan Media,
satu orangnya so pasti orang Yahudi. Jadi sungguh mereka ada di antara suku-suku bangsa, berkembang. Pada masa apa misalkan? Misalkan kalau kita ingat cerita Esther kan, itu kan dikuasai oleh kerajaan Persia Media pada waktu itu. Dan Naaman ingin membunuh semua umat Yahudi. Pada masa itu, masa Persia Media berkuasa pada waktu itu, dari 5 orang, satunya pasti orang Yahudi. Jadi mereka berkembang biak luar biasa di antara bangsa-bangsa. Kalau kegiatan genosida seperti itu terjadi, wah, 25% saudaraku akan musnah. Tapi Tuhan tidak izinkan. Dan tahukah Anda, pada masa kerajaan Romawi berada, yaitu masa Yesus Kristus kan, kerajaan Romawi berkuasa, 1 dari 10 orang adalah orang Yahudi. Jadi di antara 10 orang yang ada pada masyarakat waktu itu di dunia kerajaan Romawi, di antara 10 orang, so pasti ada 1 orang Yahudi. Artinya mereka berkembang luar biasa. Dan mereka dibela Tuhan secara hebat. Ini kenyataan keajaiban Tuhan. Bisa ya, di tempat pembuangan tapi bisa berkembang biak. Maksudnya keturunannya bisa jadi banyak gitu ya. Bisa bertumbuh. Itu bukankah keajaiban dari Tuhan? Di tengah-tengah tekanan, mereka bisa berkembang. Maka banyak yang cemburu. Luar biasa campur tangan Tuhan. Luar biasa keajaiban Tuhan berlaku bagi umat Israel. Tuhan genapi firman Tuhan ini. Terus dan terus, Tuhan akan genapi sampai akhir zaman. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayo, sebagai anak-anak Tuhan, dari kesaksian sejarah yang ada ini, nubuatan yang ada dan sejarah membuktikan benar Tuhan campur tangan. Selalu tersedia keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita juga harus percaya di Natal ini. Natal adalah suatu keajaiban. Karena Allah mau menjadi manusia. Artinya, di Natal ini kita mari merenungkan. Selalu tersedia keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Untuk menolong kita. Untuk mengubahkan hidup kita. Memulihkan kita, untuk mengokohkan kehidupan kita. Seperti firman Tuhan berkata, sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Tembok bagimu, artinya engkau harus mengokohkan dirimu di dalam Tuhan. Di penghujung tahun ini, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin membangun, mendirikan tembok bagiku. Apa itu tembok bagi kita? Yaitu, biarlah Tuhan kokohkan kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan yang besar dan ajaib ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan satukan hati bersama-sama. Kita berdoa, kebaikan Tuhan lebih dari cukup untuk mengokohkan kehidupan Anda, mengokohkan rumah tangga Anda, mengokohkan pekerjaan Anda, keuangan Anda, terlebih iman Anda di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa. Biarlah berkati seluruh sahabat Daily Hope dimanapun juga mereka berada. Biarlah Tuhan memberikan mereka semangat yang baru. Amen. Apa yang telah hancur, apa yang telah hilang, dapat dibangun kembali. Yes. Kami mau Tuhan membangun tembok bagi kami. Lewat campur tangan Tuhan. Kami mau Tuhan kami dikokohkan kembali oleh Tuhan. Biarlah Tuhan kokohkan setiap rumah tangga yang ada bagi seluruh sahabat Daily Hope yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan kokohkan kembali iman mereka di hadapan Tuhan. Tuhan kokohkan kembali setiap pekerjaan ekonomi keuangan yang mulai goyah, dikokohkan dan diteguhkan Tuhan. Amen. Dengan cara Tuhan yang ajaib dan hebat itu. Dan mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, menjadi saksi Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Mereka yang mulai putus asa, mereka melihat masih ada campur tangan Tuhan yang ajaib. Keajaiban Tuhan masih tersedia bagi mereka yang mau berkata, Tuhan, aku mau kuat, dan hanya kuat di dalam Tuhan saja. Amen. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.
Puji Puji Tuhan. Tuhan, percaya kita telah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih buat Bapak Ibu, sahabat Daily Hope yang telah ambil bagian dalam live komen yang ada. Dan biarlah kita mau tetap terus setia semangat dalam Tuhan. Yes. Bersama-sama kita bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Amin. Tuhan. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.